Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, apa kabar? Baik. Ya, bagaimana kemarin PKL-nya lancar? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Pala bagaimana PKL-nya? Alhamdulillah lancar, Pak. Oh iya. Nanti amalkan ya segala ilmu yang kalian pelajari pada saat PKL, diamalkan di kehidupan sehari-hari dan di sekolah. Siap semuanya? Siap. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, silakan KM pimpin dulu doa. Silakan Pala, tenang dulu ya, tenang dulu. Ya. Pala masih deg-degan, ini baru masuk sekolah ya. Ya, silakan Pala pimpin dulu doanya. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali ya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di jam kelima ini. Saya lihat kalian masih tetap semangat, bagus. Walaupun kemarin kalian belum masuk sekolah, tapi kalian sudah siap sekarang untuk sekolah ya. Untuk pertemuan hari ini, awal pertemuan kita di Bahasa Indonesia, perlu Bapak ketahui ya, kalian itu akan mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia itu selama 5 bulan sebelum nanti ulangan sekolah. Jadi Bapak harapkan kalian mengikuti dengan sungguh-sungguh dan dengan rasa percaya diri dan rasa ingin tahu ya. Siap? Hadir semuanya? Ada yang tidak sekolah? Ada satu. Ya, Bapak absen dulu ya. Ini 12 TKJB, berapa orang jumlahnya semuanya? 33, iya. Ai Susan Amelia. Ya. Alfalahul Ramdan. Andini. Anissa Febrianti. Cindy Widya. Della Adelia. Ya. Della Nurpadila. Della Yulia. Dena Sulistia. Dikri. Ya. Endan. Fadilah. Fahmi Fauzi. Ijaz Maulana. Intan Widuri. Ya. Leli Amalia. Meli Andani. Muhammad Fadli. Muhammad Faldo. Naya Handayani. Nenggia Esperanza. Nining Maida. Fahmi Apriana. Randi Abdul Muhlisin. Ritki Juniawan. Rini Nurfadilah. Mana Rini? Oh ya, tidak kelihatan Rini ya. Ririn. Izin kemana Ririn? Ada keperluan keluarga? Oh iya. Risma. Siti Nur Aini. Siti Sopiah. Tia Marsya Aulia. Tina Martina. Ya, mana Tina? Gak kelihatan Tina. Oh iya, Tina sehat Tina? Ya. Ujang Ilham. Ya. Tidak hadir satu ya. Karena ada keperluan keluarga tadi. Ya baik, untuk pembelajaran awal hari ini karena pendahuluan Bahasa Indonesia, kita belum masuk ke pembelajaran keterampilan, melainkan kita masih masuk ke pembelajaran pengetahuan saja. Nah, sebelumnya ada sedikit video dulu ya sebelum masuk pembelajaran. Jadi kalian harus diberi stimulus dan diberi rangsangan dulu agar siap belajar hari ini. Silakan kalian simak video ini. Nanti Bapak tanya apa
isi yang terkandung dalam video ini. Siap? Siap. Ya. Apaan ini? Kentang, telur, sama biji kopi. Bentar, ketiga benda ini mau gua rebus dulu. Coba, ini ada kaitannya dengan masalah ini loh. Kan gue yang punya masalah bertumpuk. Apa hubungannya dengan ini kentang, ini telur, ini kopi? Bentar, dengerin dulu. Ketiga benda ini gue rebus, dan ketiga-tiganya mengalami kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Nah, ini hasilnya. Bentar. Gue jadi makin bingung. Jadi begini loh. Dengerin gua baik-baik. Masing-masing benda ini mengalami reaksi yang berbeda saat mereka menghadapi air panas. Nih, ini kentang. Kentang itu kuat dan keras. Dan ketika kentang ini dimasukin ke dalam air yang mendidih, kentang bisa menjadi lunak dan lemah. Nah, ini telur. Telur adalah benda yang rapuh dan memiliki kulit luar yang tipis untuk melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukin ke dalam air yang mendidih, sampai akhirnya bagian dalam telur itu menjadi keras. Tapi biji kopi lah yang paling unik. Ketika biji kopi yang keras ini dimasukin ke dalam air yang mendidih, biji kopi bisa mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Terkadang dalam hidup ini banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang terjadi pada kita. Tapi satu-satunya hal yang paling penting adalah apa yang terjadi pada diri kita. Dengerin gue bro. Ibarat air mendidih itu sebuah masalah dalam hidup kita. Nah, lu termasuk yang mana di antara tiga benda ini? Ketika kesulitan mendatangi lu, bagaimana cara lu dalam menghadapinya? Apakah lu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Ya, sudah ya video barusan. Jadi itu merupakan video yang menginspirasi kita. Sebelum Bapak jelaskan, ada yang bisa menjelaskan intisari dari video tersebut? Silahkan. Kenapa? Iya, Padilah, silahkan. Menurut saya, dari kutipan video tersebut, saya bisa mengambil jadikan masalah itu sebagai hal yang membuat kita lemah. Iya. Tapi jadikan masalah itu minimal kita harus menjadi kuat karena masalah itu, atau jadikan masalah itu sebagai hal yang baru di kehidupan kita, dan kita dapat merubah masalah itu menjadi hal yang baru di kita. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Fadila. Sangat luar biasa ya barusan. Jadi Bapak ingin menguji daya simak kalian terhadap video tersebut. Jadi betul ya kata Fadila. Tadi diibaratkan ada tiga benda ya. Ada kentang, ada telur, dan ada biji kopi. Semuanya direbus. Tapi berbeda reaksi antara kentang, biji kopi, dan telur. Kalau kentang ketika direbus itu dari yang tadinya keras menjadi lembek ya. Kalau telur dari yang tadinya lembek jadi keras. Kalau biji kopi malah menyatu dengan masalah ya. Malah bisa merubah masalah ketika dia berbaur dengan masalah tersebut. Betul. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut.
Ya, bagus. Itu hanya persepsi saja ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa kita akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Silahkan siapkan buku catatannya ya. Catat yang hal-hal penting yang kalian anggap penting ya. Nah, siap belajar semua? Siap. Bapak ingin uji lagi kekompokan kalian. Ini ada sedikit ice breaking dari Bapak. Nah, aturannya bisa dilihat di PowerPoint ya. Ketika Bapak mengucapkan semangat pagi, maka tepuk tangannya 1 kali. Ketika semangat siang, 2 kali. Semangat sore, 3 kali. Semangat malam, bilang yes. Siap? Siap. Diuji coba ya 1 kali ya. Semangat pagi. Semangat siang. Semangat malam. Semangat malam apa? Iya. Konsentrasi ya, konsentrasi. Silakan, konsentrasi. Siap? Langsung ya, langsung siap? Langsung? Atau mau uji coba dulu? Pala siap? Uji coba dulu. Masa uji coba terus ya, habis waktu ini. Ya, semangat siang. Semangat siang. Semangat sore. Semangat malam. Ya, sekarang langsung ya, Bapak akan melihat siapa yang salah dari kalian. Nanti ada hukuman dari Bapak. Mau hukuman, mau hadiah ya? Hukuman. Iya, hukuman. Masa yang salah dapat hadiah? Ya. Hukuman siap ya? Siap. Semangat malam. Yeay. Semangat sore. Semangat siang. Semangat malam. Yeay. Oh, Rifki salah itu. Wah, Rifki kurang. Menyimaknya kurang ya. Rifki, Bapak hukum ya. Kira-kira hukumnya mau apa ya? Mau joget? Ke depan. Mau joget TikTok? Mau ke depan, mau di bangku? Ke depan. Ke depan. Wah, hebat, tepuk tangan untuk Rifki. Ya. Bagus ya, Rifki sangat percaya diri. Ini sosok calon imam idaman ya. Silakan. Rifki, tidak banyaklah hukuman dari Bapak. Tadi Bapak mengutip pembelajaran hari ini tentang surat lamaran pekerjaan ya. Bapak tanya dulu, pemahaman Rifki mengenai surat atau surat lamaran pekerjaan itu apa? Surat untuk melamar kerja. Bisa? Betul? Bisa, karena judulnya juga surat lamaran pekerjaan ya. Pasti surat melamar kerja. Ya, bagus, tepuk tangan untuk Rifki. Silakan duduk. Ya, itu hanya selingan saja agar kalian tidak merasa jenuh, karena Bapak yakin di jam kelima ini kalian sudah mulai menurun motivasinya. Apalagi ini pembelajaran tentang teks, harus membaca, menulis, jadi kalian harus tetap semangat ya. Nah, untuk kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu KD pertama di pertemuan Bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Nah, untuk IPK-nya, IPK ini sama dengan tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran ini kalian harus menguasai 2 poin ini. Nah, yang pertama menganalisis isi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua menganalisis sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi ada 2 poin yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya sebetulnya tadi hampir sama dengan IPK, namun ini lebih ke intinya saja. Jadi menganalisis isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, menelaah hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan, menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, kemudian mempresentasikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dengan kreatif dan percaya diri. Bapak tidak akan membahas dulu yang 3 dan 4. Kita fokus saja pada poin 1 dan 2 saja untuk pertemuan hari ini ya. Ya. Ini ada video stimulus. Jadi Bapak ingin menstimulasi kalian. Tadi kan stimulus konsentrasi sudah di game ya. Sekarang stimulus pembelajaran. Ini lebih ke video yang berhubungan dengan materi. Silahkan kalian simak ya.
video. Panjang. Iya, nama saya Dina Fadlian Hasan. Boleh dilihat masih ada. Ya ampun, ini surat lamarannya. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Ini surat salah. Ini. Jadi, Anda tidak diterima di perusahaan ini. Aduh, Gege, baru ingat tugas saja kasih. Ngomongin apa sih, Ge? Itu aku ngelakuin lamaran kerjaan, lamaran yang ditolak lagi. Ya, untuk sampai segitunya, kalau kita ngerjainnya bareng-bareng, bakal lebih mudah kok dan cepat. Yang namanya mau kerja jadi hari. Tuh, dari lamaran ditolak gara-gara aku nggak bisa nulis surat. Gimana ya? Ya udah, kalau gitu kita tunggu dari perusahaan aja. Udah datang sini nih. Udah sampai mana? Oh, ini nih, udah dapat berapa info pekerjaan. Kita tunggu dulu, surat apa yang mau kita buat. Yang iklan aja biar seperti dipanggil. Ini aku udah bikin private report. Aku juga udah izin jika kita akan memotongnya. Dari iklan ini, kita buat surat lamaran pekerjaan. Kita tentukan dulu jenis surat apa yang kita akan buat. Surat lamaran itu kan ada dua. Yang pertama berdasarkan iklan, dan yang kedua berdasarkan inisiatif sendiri. Kalian mau yang mana? Sini, aku saja yang membuatnya. Baik, kita mulai ya. Di sebelah kanan itu kota dan akar, lalu di sebelah kiri prima dan terminal. Nah, ini masuk ke unsur-unsur ya. Yang pentingnya silakan kalian catat jika ada yang penting. Ini masuk ke unsur-unsur surat lamaran ya. Jangan salah nulis alamatnya. Jangan kepada langsung aja pakai yang terhormat alamat yang dituju. Oh iya, itu PT-nya jangan dikasih titik ya. Tanggal sudah, prima sudah, tampilan sudah, alamat sudah. Oh iya, karena kita membuat surat berdasarkan iklan, maka di kata pembukanya kita menggunakan kata sehubungan atau berdasarkan iklan. Berdasarkan iklan Bapak yang termuat di Harian Kompas tanggal 15 Agustus 2019, saya bermaksud untuk melamar di perusahaan Bapak sebagai akuntan. Langsung aja lanjut ke biodata di. Nah, biodata tuh nggak boleh pakai huruf kapital karena kalimatnya masih lanjut. Setelah itu, apalagi yang harus ada di surat lamaran kerja? Selanjutnya harus ada kode alamat, lalu hal yang dilakukan, harapan dan visi. Oh iya, untuk menutupnya tidak boleh disebutkan atas pelatihannya ya, disebutkan bapak atau ibu. Mengapa begitu, Ki? Karena kita melamar kepada yang jabatannya lebih tinggi, sedangkan kaidah kebahasaan di surat harus menggunakan bahasa yang santun dan formal. Yeay, akhirnya sudah juga. Bisa juga ya kita menulis lamaran kerja. Ya, bagus ya. Jadi video tersebut menjelaskan tentang intisari dari surat lamaran. Di latar belakangi dengan seseorang yang tadi malas mengerjakan tugas ya. Nah, lalu beliau membayangkan itu ketika beliau bekerja itu bagaimana ketika surat lamarannya banyak yang salah. Akhirnya apa tidak diterima ya? Ya, sangat disayangkan ya. Ada yang ingin menjelaskan kembali tidak? Apa yang barusan? Oh iya, Intan. Bagus, Intan. Ini aktif ya. Silakan, Tan. Apa? Jadi kesimpulan yang saya dapat dari melihat video tadi, Ya. ada seorang siswa yang tidak sangat menyukai pelajaran Indonesia karena merasa pelajaran Indonesia itu sangat susah. Betul. Lalu dia membayangkan suatu saat dia melamar pekerjaan dan tidak diterima oleh perusahaan tersebut. Iya. Karena surat lamarannya banyak yang salah. Nah, betul. Tepuk tangan untuk Intan. Ya. Jadi didasari dengan kemalasan, tapi membayangkan bagaimana jika saya malas dan tidak belajar menulis surat lamaran, otomatis surat lamarannya akan banyak yang salah ya. Otomatis HRD juga akan menolak lamaran kita. Nah itu ya, stimulus untuk kalian agar kalian semangat dalam pembelajaran surat lamaran pekerjaan.
tadi juga sudah disinggung ya unsur-unsurnya sebagian dari mulai tempat, tanggal pembuatan surat sampai ke tanda tangan pelamar. Ya. Jadi yang dimaksud surat lamaran pekerjaan ini adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, pengertian lainnya, surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Ya, berarti intinya surat lamaran pekerjaan itu adalah surat permohonan untuk bekerja. Berarti di dalam surat itu ada kata-kata memohon dan kata-kata agar kita diterima kan? Namanya juga permohonan, seperti itu ya. Ya. Video pembelajaran selanjutnya bisa kalian simak. Ini lebih ke inti dari materi. Yang pentingnya bisa kalian catat sebagai pegangan. Karena nanti di akhir pembelajaran Bapak akan membentuk kelompok dan membagikan LKPD. Silakan simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat Indonesia, selamat datang di dunia bahasa Indonesia. Setelah tamat dari jenjang pendidikan nanti, kamu tentu berharap dapat segera bekerja, bukan? Nah, untuk mendapatkan pekerjaan, kamu perlu mengajukan permohonan melalui surat lamaran pekerjaan ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Apakah kamu sudah tahu bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Jika belum, ayo belajar menulis surat pekerjaan melalui video ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya kamu berdoa meminta kepada Allah supaya ilmunya dapat terserap dengan maksimal dan semoga pembelajarannya bernilai ibadah. Amin. Nah, sebelumnya silakan kamu cermati dulu 2 contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Setelah kamu mencermati kedua surat itu, bagaimana? Tampak perbedaannya kan? Apa yang membedakan kedua surat tersebut? Nah, Bapak stop dulu ya. Di sini ada 2 surat. Ada surat yang ada identitas dan surat biasa. Menurut kalian banyak perbedaannya tidak di sini? Banyak ya. Dari segi bentuknya juga berbeda. Yang sisi kiri kalian ini yang dimaksud adalah surat lamaran pekerjaan. Yang sisi kanan ini kira-kira surat apa ya? Ada yang tahu tidak? Ini bentuk surat apa? Surat pribadi. Betul, surat pribadi. Kalau surat pribadi itu masuknya ke surat non resmi. Betul. Kalau surat lamaran pekerjaan masuk ke surat resmi. Ya, Bapak lanjutkan lagi ya. Ya, benar. Surat yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang tergolong surat resmi. Dan surat kedua adalah surat pribadi. Tentunya, kedua surat tersebut berbeda dari segi isi, sistematika, dan bahasanya. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, Bapak sampaikan dulu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya, agar kamu tahu arah pembelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya adalah baca. Kompetensi dasar tersebut diuraikan menjadi 2 indikator, yaitu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator tersebut, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah kamu dapat menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, kamu dapat menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Baiklah, anak-anak hebat Indonesia, mari mulai kegiatan pembelajarannya.
Kita awali dengan belajar mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Apakah kamu tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memajukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Bagaimana isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan yang tersusun secara sistematis. Nah, sekarang silakan kamu cermati surat lamaran pekerjaan berikut ini. Nah, Bapak stop dulu ya. Nanti akan dianalisis ini unsur-unsurnya. Kalian bisa simak? Terlihat yang belakang? Yang belakang terlihat tidak? Cukup jelas? Nah, ini adalah surat lamaran ya. Kalian sudah bisa membayangkan tidak unsur-unsur yang ada dalam ini? Dari mulai tempat, tanggal pembuatan surat, hingga tanda tangan pelamar, sudah terbayang? Sudah. Tadi ada berapa unsur-unsur? Bapak cek. Ada 6, ada 4. Berapa? Yang betulnya berapa? 8. Ada yang 8. Nanti kita buktikan ya di video. Jadi intinya, di dalam unsur-unsur surat lamaran itu sama dengan struktur dalam teks. Jadi sama dengan manusia. Manusia juga kan ada strukturnya. Dari mulai kepala, leher, sampai kaki kan itu struktur. Sama halnya dengan surat ya. Jadi ada kesatuan-kesatuan yang membangun sehingga surat ini bisa menjadi lengkap. Lanjut ya. Jadi Bapak akan bahas unsur-unsur yang kita akan pelajari hari ini secara umum. Kalau tadi kan secara khusus di video pembelajaran. Nah, surat lamaran juga ada 2 macam. Ada yang digabungkan dengan kurikulum vitae, ada yang dipisah dengan kurikulum vitae. Kalian asing ya mendengar kurikulum vitae? Asing. Asing ya, asing. Kalau mendengar biografi asing tidak? Kalau mendengar daftar riwayat hidup asing? Tidak. Nah, sebenarnya kurikulum vitae ini sama halnya dengan daftar riwayat hidup. Tapi bedanya itu kurikulum vitae berisi tentang kemampuan dan keahlian yang kita miliki. Pak, tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan bagian HRD, oh kita itu bisa menjahit ternyata, bisa berbahasa Inggris ternyata. Jadi tidak apa-apalah sombong sedikit dalam kurikulum vitae ya. Nah, yang kedua ada model terpisah. Ini modelnya terpisah dengan daftar riwayat hidup. Pak, bagaimana kalau kita nanti lulus? Kita menulis yang bagian mana? Kalian bisa menulis yang dua-duanya. Tergantung tuntutan dari perusahaan tersebut. Mau digabungkan dengan daftar riwayat hidup ataupun dipisah. Seperti itu ya. Mau tahu contoh kurikulum vitae? Tahu. Iya. Nah, ini contoh. Ini hanya contoh ya, mohon maaf. Pak Indra dan Pak Abdul saya izin. Di sini kurikulum vitae Pak Indra menjelaskan data pribadi, data pendidikan, kemampuan dan pengalaman beliau. Nah, ini merupakan bisa menjadi bahan pertimbangan bagian HRD untuk menerima lamaran kita nanti. Jadi nanti kalian akan membuat juga seperti ini ya di pertemuan selanjutnya. Kita hari ini hanya akan menganalisis isi dan sistematika saja. Bisa dilihat ini contoh kurikulum vitae, ada 2 ya, sama halnya. Yang pertama data pribadi pasti ada, terus data pendidikan, kemampuan yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki juga harus dicantumkan. Ada pertanyaan mengenai CV? Silakan. Oh ya, yang bertanya, yang memberikan pendapat nanti di akhir pembelajaran Bapak berikan reward ya. Jadi kalian harus semangat. Tadi sudah siapa? Fadilah, Intan ya? Anissa sudah. Ripki sudah ya. Tadi bagus ya pendapatnya. Nanti Bapak berikan reward di akhir. Ada yang ingin bertanya dari CV? Silakan. Ada 2 kemungkinan kalau diam. Yang pertama bingung, yang kedua malu. Entah yang mana kalian itu. Tapi dilihat dari wajahnya itu kalian bingung. Berarti kalau bingung, Bapak akan menjelaskan kembali atau tidak usah? Menjelaskan kembali. Ya, baik. Nah, berangkat dari dasar tadi, jadi 2 jenis surat lamaran itu ada 2.
ada yang digabungkan dengan SIPI atau kurikulum vitae, ada yang dipisah dengan SIPI. Yang dimaksud SIPI itu adalah daftar riwayat hidup. Ketentuan penulisan surat lamaran pekerjaan itu memang tidak baku, ada yang bisa dipisah atau bisa juga digabungkan. Tergantung tuntutan perusahaan nanti. Misalkan Pala ingin bekerja di PT pabrik laptop misalkan, Acer ya, misalkan. Nah, mereka menuntut Pala agar membuat surat lamaran yang digabungkan dengan SIPI. Nah, mau tidak mau Pala harus mempelajari surat lamaran yang digabungkan dengan SIPI. Karena kita mengikuti tuntutan dari perusahaan. Seperti itu ya. Contoh SIPI-nya seperti ini. Hanya daftar riwayat hidup, tapi ada kemampuan dan pengalaman kalian. Ya, Pak, bagaimana kalau tidak ada pengalaman? Ya, kita jujur saja dalam SIPI. Bahwa di dalam pengalaman tidak dicantumkan. Karena kita baru lulus SMK ya. Sangat dimaklum oleh bagian HRD. Paham mengenai SIPI? Ada pertanyaan? Dan ada pertanyaan dan? Cukup paham? Iya. Iya, Intan, silahkan. Lebih mudah mana mengerjakan terpisah jenis, iya Pak. Iya, bagus pertanyaannya. Lebih mudah mana menulis surat lamaran pekerjaan yang dipisah atau yang digabungkan? Sebenarnya dua-duanya itu gampang. Karena yang dipisah juga tetap harus menyantumkan SIPI. Hanya pengirimannya dipisah. Kalau digabungkan sama menulis SIPI. Hanya pengirimannya disatukan. Jadi Intan dua-duanya sama harus menulis SIPI. Cuma dalam teknis pengiriman dan teknis perekapannya itu berbeda. Ada yang dipisah dan ada digabungkan. Gampang ya dua-duanya. Jangan merasa takut. Kalian kan belum mempelajari menulis. Nanti di pelajaran akhir bab ini kalian akan belajar menulis surat lamaran pekerjaan dan membuat video lamaran. Nanti diupload di media masing-masing, media sosial masing-masing. Nanti tag Bapak dan akun sekolah. Siap semua ya? Siap. Itu SIPI ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan. Tina silahkan. Kan untuk SIPI yang paling kanan itu menggunakan bahasa Indonesia dan SIPI Ya. yang kiri menggunakan bahasa Inggris. Menurut Bapak lebih baik menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Tina. Jika diamati ini ada dua versi SIPI, ada yang bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Inggris. Kembali lagi kepada tuntutan perusahaan, jika perusahaannya berbasis internasional, kita harus menyesuaikan. Karena tidak mungkin berbasis internasional kita menggunakan bahasa nasional. Menggunakan bahasa Indonesia, tidak mungkin. Kita harus menyesuaikan dengan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Gitu, Tin. Jadi, ini menyesuaikan dengan basis dari perusahaannya. Tidak ada perbedaan lah, hanya perbedaan bahasa. Kalau perbedaan secara umum sama menjelaskan tentang riwayat hidup dan kemampuan, hanya bahasanya yang berbeda. Karena tujuannya pun kita berbeda. Mau ke perusahaan asing atau perusahaan nasional. Gitu, Tin. Paham? Iya, bagus. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, Bapak lanjut. Lanjut. Ya, paham. Pala mau bertanya atau gatal? Pak, Iya, silakan. misalnya nih dalam surat lamaran kerja, Iya. lo pasti ada yang namanya pengalaman kerja Pak ya? Betul. Nah, pengalaman kerja tersebut bisa kita ambil itu dengan cara apa Pak? Ya, bagus pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Pala. Di dalam CV ada pengalaman kerja. Kalau di bahasa Inggrisnya ini personality atau skill ya, skill, kemampuan. Ketika kita tidak mempunyai pengalaman, bagaimana cara kita mempunyai? Berarti harus punya pengalaman. Kan pertanyaannya kita tidak punya pengalaman, tapi ingin punya? Berarti intinya harus punya pengalaman. Ada kan beberapa, khususnya kita di SMK ini, kita beruntung sekolah di SMK karena kemarin selama 3 bulan kalian kan itu pengalaman. Prakerin, praktek kerja industri itu kan pengalaman. Itu bisa dicantumkan dalam CV, Palah. Jadi pernah mengikuti praktek kerja industri di mana selama
berapa bulan misal gitu. Itu bisa menjadi pengalaman. Jadi sangat beruntung kalian kemarin telah menyelesaikan PKL dengan lancar. Nah, itu bisa diaplikasikan dalam kurikulum PITE. Gitu, Fala. Jadi semuanya punya pengalaman pasti. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Fala, cukup? Iya. Kurikulum PITE ya, sudah. Selanjutnya, nah ini identitas dalam sipil tadi sudah dibahas oleh Bapak ya. Yang pertama identitas diri. Terus ke riwayat pendidikan dan lain-lain ini sudah dibahas tadi ya oleh Bapak. Tidak perlu dibahas lagi atau perlu? Ini ada di dalam CP yang kelima ini. Sudah cukup ya? Ya. Kita lanjut ke, nah ini ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Ini ciri-ciri sama halnya dengan tips-tips kita dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama harus memiliki bentuk yang menarik. Ya tentu saja, jika memiliki bentuk yang menarik, tentu saja ada perhatian khusus dari HRD. Ada sesuatu hal yang menarik juga akan menjadi perhatian yang sangat diperhatikan oleh bagian HRD. Tentu saja bagiannya harus menarik. Yang kedua, memiliki bahasa yang menarik. Ini maksudnya bahasanya kita mainkan, maksudnya bukan bahasa yang non baku. Karena surat lamaran pekerjaan ini termasuk surat formal. Otomatis harus bahasa yang baku. Maksud bahasa yang menarik di sini bahasa yang bisa intinya mengajukan permohonan kita kepada perusahaan agar kita itu dapat diterima. Intinya seperti itu bahasanya. Kan memohon. Berarti kita bahasanya kan tahu kan? Perbedaan bahasa memohon dengan meminta izin beda? Iya. Nah, jadi bahasanya harus dibuat semenarik mungkin. Terus menggambarkan kemampuan pelamar. Ini maksudnya kan tadi kita harus jujur dalam melamar pekerjaan. Jangan yang tadinya kita tidak bisa bahasa Inggris terus di dalam CV dicantumkan bisa bahasa Inggris. Nah, itu bahaya. Karena tidak jujur, awal tidak jujur, berarti bekerjanya juga akan bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi jujur Pala ya. Pala bisa bahasa Inggris? Sedikit, little ya. Little ya. Little, sedikit-sedikit. Yang keempat, tepat pada sasaran. Tentu saja surat lamaran ini kan ditujukan pada, sudah ada ya tadi ya di alamat dan tujuan surat PT apa gitu. Jangan sampai PT A dalam surat tapi kita mengajukan ke PT B. Wah, itu fatal sekali. Jadi kita harus bisa menggunakan surat lamaran dengan tepat sasaran dan tujuannya juga harus tepat sasaran. Ini identitas tadi sudah dibahas. Sistematika tadi ada yang mencatat tidak dari video? Ada? Nah, ya, yang 8 itu ada yang menulis? Yang dari tempat tanggal pembuatan surat sampai tanda tangan ada yang menulis? Sudah ya? Ya, ini. Yang mana yang kalian belum paham? Dari ke-8 bagian. Anissa sudah paham? Belum, Pak. Yang mana? Poin ke-6 lampiran syarat lamaran. Nah, ya bagus. Bentuknya atau tujuan atau apa? Tujuan dan bentuk. Oh, tujuan dan bentuk. Ya, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Intinya, lampiran syarat lamaran ini kan di dalam persyaratan lamaran itu berbeda-beda tiap perusahaan ya. Ada yang harus melampirkan fotokopi KTP, ijazah, dan lain-lain. Nah, ini dalam surat lamaran itu juga dibahas. Contohnya, langsung ke contoh saja ya. Ini contoh iklan. Nah, ini. Tadi yang ditanyakan Anissa, Pak, bagaimana tujuan dan bentuk lampiran syarat lamaran? Yang ini. Jadi, sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan. Ini daftarannya. Pak, bagaimana cara mengetahui kita harus daftaran apa saja yang ada dalam surat? Caranya lihat di lowongan pekerjaannya. Kita lihat surat ini adalah surat yang berdasarkan dari iklan sebelumnya. Kita lihat iklan sebelumnya. Nah, di sini kan iklan. Misalkan Palah melihat iklan. Setelah melihat ini apa yang Palah lakukan? Membuat lamaran pasti. Lamaran ke siapa?
Pekerjaan ya. Pekerjaan. Nah, di sini kan ada ya persyaratan berpenampilan menarik, memiliki skill komunikasi yang baik dan lain-lain. Pendidikan minimal SMA. Kalau ada kata pendidikan minimal SMA, berarti kita harus menyertakan ijazah, transkrip nilai, ataupun rapot dan lain-lain seperti itu. Maka dari itu, setelah iklan ini dibuat, inilah perwujudan dari surat lamarannya. Nah, ini jadi lampiran syarat lamaran ini mengacu pada persyaratan yang diajukan oleh pelamar, nis. Jadi tidak sembarangan kita menulis semua daftaran fotokopi KK, fotokopi KTP, jangan seperti itu. Kita lihat dulu persyaratan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Seperti itu, nis. Sudah paham? Ya. Ada pertanyaan dari bagian surat? Karena materi kita sampai ini. Setelah ini kita akan membentuk kelompok dan mengerjakan LKPD. Pusing. Kalau pusing itu bersyukur ya. Jadi kalian berpikir. Gimana, Pala? Oh, enggak. Sudah mulai tercerahkan bentuk surat lamaran? Sudah. Dari yang tadinya kalian gelap ya, surat lamaran itu apa? Nah, ini perwujudannya. Wujudnya seperti ini surat lamaran. Bapak tanya, kalian mau ada yang tanya tidak ke Bapak? Kalau tidak ada, Bapak yang nanya. Bapak yang lain. Yakin? Harus bisa ya. Bapak tunjuk satu orang nanti ya. Naya siap? Siap ya. Dalam surat lamaran ini, mengapa kata nama tidak kapital awalnya? N-nya tidak kapital. Tadi sudah disinggung dalam video pembelajaran jika kalian menyimak. Ada yang bisa menjelaskan kenapa N, nama, tempat tanggal lahir ini tidak kapital? Kan sudah garis baru. Cung? Ya, Tina. Karena ada kalimat lanjutannya. Ya, betul. Karena ini merupakan kalimat lanjutan dari di bawah ini. Jika kalimat lanjutan berarti belum ada titik. Nah, salah satu ketentuan penulisan huruf kapital itu adalah setelah ada titik. Kan ini belum ada titik, baru titik 2. Jadi saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, kan namanya tidak kapital. Ya, perhatikan ya nanti ketika kalian menulis surat lamaran, jangan sampai namanya kapital gitu. Nanti tidak diterima seperti yang tadi dalam video. Sudah dilihat dalam penutup? Sudah. Nah, kenapa katanya Bapak Ibu? Tidak atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih, atau atas perhatian Ibu saya mengucapkan terima kasih. Kenapa harus Bapak garis miring Ibu? Kenapa tidak ditentukan saja Bapak atau Ibu? Silakan. Apa? Yang lain, laki-laki belum ada yang bersuara ini. Laki-laki ada? Aman? Oh iya, Dan. Karena kita tidak tahu siapa orangnya, entah itu bapak atau ibu manajer. Ya, karena kita tidak tahu sebetulnya siapa gitu. HRD-nya itu apakah perempuan atau laki-laki, seperti itu. Ya, bagus, tepuk tangan untuk Endan. Itu salah satu poin ya, salah satu poinnya, bagus. Jadi kita kan tidak tentu entah HRD-nya itu laki-laki atau perempuan. Yang pertama itu. Yang kedua, namanya keatasan atau orang yang kita tuju lamarannya, lamaran kita wajib itu menyebut Bapak, Ibu. Tidak Bapak apa, tidak Ibu apa, tidak menyebutkan nama. Harus menggunakan Bapak garis miring Ibu. Bagus itu Dan ya. Jadi kita kan tidak tahu HRD yang kita tuju itu apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ya. Dilanjut atau Bapak bertanya lagi? Lanjut. Sudah siap mengerjakan LKPD? Siap. Iya. Nah, sekarang silahkan duduknya berkelompok. Kelompok yang sudah Bapak bagikan di grup, di WA group, sudah dibaca? Sudah. Ya, silahkan duduknya berkelompok secara heterogen dan mejanya disatukan saja. Silahkan duduknya berkelompok.
Kelompok 1 yang mana ya? Kelompok 1. Oh ini, kelompok Fadila ya. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa ketuanya ya? Intan. Ya, Intan sudah lengkap anggotanya, Tan? Sudah? Ya, silakan. Kelompok 3. Anissa ketuanya. Sudah lengkap? Ya, Rifki. Susah ya, silakan. Rifki. Kelompok 4. Kelompok 4 siapa ketuanya? Tina ya? Tina sudah lengkap, Tin? Sudah. Kelompok 5 siapa ketuanya? Ya, sudah lengkap? Semuanya? Pala ambil kursi dulu. Ya. Silakan duduknya berkelompok. Nah, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini akan Bapak bagikan ya setiap kelompoknya. Nah. Ini untuk kelompok Tina LKPD-nya. Ya. Silakan kalian isi dulu identitasnya, jangan lupa karena kebanyakan saking semangat bekerja kalian lupa mengisi identitasnya. Silakan diisi dulu ya. Kelompok berapa, kelas apa, semester berapa, dan lain-lain. Anggotanya juga silakan tuliskan. Nah, ini adalah rubrik penilaian LKPD kalian. Jadi Bapak transparan dalam menilai ya. Ada 2 rubrik di sini, dari isi dan dari sistematika. Jika kalian mampu menganalisis 3 isi, itu akan mendapat skor 5 dan seterusnya. Jika kalian tidak dapat menyebutkan juga, Bapak kasih penghargaan lah ya. Penghargaan menulis gitu. Dikasih skor 2. Nah, untuk sistematika juga, kan tadi ada 8 sistematika ya. Jika kalian mampu menemukan 6 sampai 8 sistematika, akan mendapat skor 5 dan seterusnya. Jika kalian hanya 1 sampai 2, 2 saja nilainya. Nilainya bagaimana? Ini rumusnya. Skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Misalkan, skor yang diperoleh kalian dari gabungan ini 5 dengan 5. Berarti 10. Skor maksimalnya ini 10 kan? Ini skor maksimal 5, ini skor maksimal 5. Berarti skor maksimal 10. 10 dibagi 10? 1. Dikali 100? 100. Nah, itu berarti kalau kalian bisa mendapatkan skor 5 dari kedua ini, berarti kalian akan mendapatkan nilai 100. Sudah paham? Ya, silahkan kerjakan LKPD-nya. Bapak beri waktu 20 menit saja cukup untuk mengerjakan LKPD. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan acungkan tangan. Ya, Nisa. Ngerjainnya di belakang kertas. Ya. Untuk lembar jawabannya silakan di belakang kertas saja. Asalkan tulisannya rapi ya. Jika tulisannya jelek, Bapak tidak akan menerima. Karena sekarang kita harus belajar menulis surat atau menulis tulisan yang rapi. Silakan kerjakan LKPD-nya. Bapak ini teh di belakang dia.
Ya, di belakang lembar jawaban saja, lembar soal. Iya, Pak. Ya, Ada di kolom ya, Pak. Jadi ya, seperti itu. kolomnya ada di kolom. Kolomnya menyesuaikan karena kan ini hanya contoh, berarti menyesuaikan saja di sini isinya apa. Misalkan di sistematika tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini buktinya mana? Nah, ini untuk tandanya di sini gitu. Tandanya tanda panah apa gitu. Apa perlu Bapak jelaskan ya? Bapak jelaskan ya tata cara pengisiannya di sini. Ini kan kalian sudah menerima LKPD. Ini tabel ini hanya contoh. Kalian bukan mengisi di sini. Jadi kalian nanti buat tabel yang seperti ini. Analisislah sistematika surat lamaran pekerjaan tersebut. Maksud tersebut di sini adalah surat lamaran yang ini. Nah, analisis sistematikanya. Jadi dicirikan gitu. Malang ini termasuk apa? Hal dan lampiran ini termasuk apa? Hingga masuk ke hormat saya ini termasuk apa? Diciri ya. Terus yang kedua, analisis isi dari surat lamaran pekerjaan. Maksudnya di sini kan lamaran pekerjaan itu termasuk teks eksposisi. Teks eksposisi itu kan ada tesis, ada argumen, ada penegasan ulang. Yang mana tesis, yang mana argumen, yang mana penegasan ulang. Tahu tesis? Tesis itu adalah pernyataan si pelamar. Jadi biasanya ada di bagian awal. Kalau argumen itu pendapat, biasanya di tengah. Kalau penegasan ulang, biasanya penutup di dalam surat lamaran. Kalian tentukan isi yang tersebut. Tadi kan menurut rubrik, jika kalian mampu menentukan isi 3, tesis, argumen, dan penegasan ulang, berarti ini skornya 5. Jawabannya cukup di belakang saja, di sini. Buat kolom silahkan. Yang penting rapih. Mau tidak digaris juga silahkan. Yang penting rapih. Nanti dipresentasikan ya. Waktunya 10 menit lagi silahkan. Waktunya 5 menit lagi ya. Nanti presentasinya mau berurutan kelompok atau yang siap saja? Yang siap. Yang siap, kalau tidak ada yang siap, Bapak tunjuk. Silakan. Kelompok Rifki sudah? Belum, Pak. Belum, sedikit lagi. Gimana, Falah? Selesai? Falah ikut diskusi tidak? Ikut, Pak. Ikut. Ya, bagus. Ikut ya, ikut diskusi. Kelompok Naya sudah? Belum, Pak. Belum. Apa? Ada kesulitan tidak? Tidak. Mudah ya? Ya, waktunya sudah habis. Sudah habis waktunya karena kita tidak mungkin gitu menyelesaikan waktu karena sebentar lagi zuhur. Ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD? Ada? Tidak ada? Ada? Kelompok Endan ada kesulitan? Ada sedikit. Ada di bagian yang mana? Di bagian Sistematika. Kesulitannya apa? Sulit menentukan. Pembuka suratnya ditulis ada ya. Iya, betul. Pembuka surat yang mana di sini yang termasuk pembuka surat. Ya cukup sampelnya saja, yang penting Bapak ada bukti. Si suratnya sakinya apa ditulis Nah. iya. Yang penting ada bukti saja. Yang penting ada bukti kalau pembuka surat ini kan sudah di sini salam pembuka misalkan. Yang penting ada bukti saja. Oh iya, siap. Makasih Pak. Jadi kalau karena tidak cukup waktu, silakan ditandai saja. Nanti di presentasi dibacakan. Baik Pak. Ya. Hah? Presentasinya sih tadi. Iya. Wajib berarti dia tanya banyak. Berarti wajib begitu ya. Iya. Sudah dipengkan. Tidak apa-apa, yang penting ada di tanda. Nah, di seperti ini. Yang penting ditandai. Kalau nanti tidak cukup waktu,
ini diwakili oleh ini gitu. Bisa. Kelompok mana dulu ya yang mau presentasi? Kelompok Anissa. Anissa kelompok berapa ini? Kelompok 3. Nah, untuk presentasi tidak mungkin Bapak menyertakan ke-7 orang di depan. Cukup kalian tunjuk saja perwakilan 3 orang. Yang 3 orang itu tugasnya yang pertama moderator sebagai pembuka diskusi, tahu pembawa acara tuh, ya. Yang kedua penyaji. Penyaji itu yang menjelaskan hasil diskusi kalian dan yang menjawab nanti pertanyaan dari rekan-rekan. Yang ketiga notulis. Itu yang menuliskan pertanyaan dari rekan-rekan kelompok lain. Siap? Kelompok 3 ya, Anissa ya? Ya, kelompok 3 silakan 3 orang maju ke depan. Silakan presentasikan apa yang kalian kerjakan dengan kelompoknya. Silakan. Rifki ke depan. Ya. Bapak himbau presentasinya dengan volume yang keras ya, agar terdengar ke belakang. Karena kita di sini sudah mulai bising, jadi presentasinya harus keras suaranya, harus terdengar. Silakan Anissa dan kawan-kawan untuk presentasi di depan. Sudah ini bertiga ya? Ya sudah. Kursinya di bawah saja, kan? Ya. Kasihan gitu kalau berdiri terus gitu, harus duduk. Nah, Neng pindah saja ke situ gitu. Kursinya ini di depan. Ya. Ini moderator siapa? Rifki. Moderator. Anissa penyaji. Ya. Ya. Alat tulisnya mana? No tulis tidak bawa alat tulis. Ya. Ya, silakan. Yang keras suaranya ya. Nanti semuanya akan kebagian presentasi. Jadi kita efisienkan waktu. Silakan duduk. Yang berbicara berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Juniawan. Saya sebagai moderator. Di sebelah kiri saya penulis Anissa Pembiranti dan di sebelah kanan saya penulis Siti Nurani. Kami akan mempresentasikan. Rifki moderator di sini. Nah, penyaji di tengah, nah tulis di samping kiri. Sambil berdiri bicaranya. Terus yang keras ya, agar di belakang terdengar gitu. Kelompok Tina terdengar barusan? Kurang kan? Oh, jadi harus keras ya, laki-laki. Keras, semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Juniawan. Saya sebagai moderator. Di sebelah kanan saya penulis Anissa Pembiranti dan penyaji. Dan di sebelah kanan saya kiri. Di sebelah kiri Anissa. Di sebelah kiri Anissa penulis Siti Nurani. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Ya, silakan Anissa. Untuk selanjutnya dipersilakan penulis. Anissa berdiri, Anissa. Sambil berdiri agar kelihatan tuh oleh rekan-rekan yang terkeras ya suaranya. September 2018 merupakan sistematika dari tempat
untuk 2 orang penanya saja ya kesempatannya. Nanti yang mau bertanya izin dulu ke moderator. Jangan ke Bapak ya. Ke moderator saja izinnya. Nanti moderator pilih mau siapa yang angkat tangan banyak misalkan. Pilih saja siapa gitu. Silakan 2 penanya sebelum Bapak menanggapi hasil presentasi kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok yang lainnya? Silakan. Pak. Silakan ke moderator saja ya. Ya. Mau langsung dijawab atau pertanyaan kedua? Oh, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagus Tina ya. Ada lagi? Ya. Perkenalkan diri ya, perkenalkan diri. Tadi lupa ya, perkenalkan diri, terus dari kelompok mana, terus berdiri. Tesis yang digunakan dalam surat lamaran tersebut. Bagus. Cukuplah, ya. Cukup saja 2 pertanyaan. Silakan diskusi dulu 2 menit, langsung dijawab ya. Silakan jawab. Sudah cukup waktunya 2 menit. Sambil berdiri nih. Sambil berdiri ya. Untuk jawaban pertanyaan Atina ya. Kan katanya dalam misi itu dibagi 3 kan Atina. Tapi dalam kelompok kami tadi saya tidak menyebutkan bagi-bagi dalam misi. Sistematika yang pertama itu kan tempat dan tanggal surat. Yang kedua hal dan lampiran. Yang ketiga alamat dan penduduk. Yang keempat salam membuka. Kelima paragraf membuka. Keenam isi, ketujuh penutup, 8 salam penutup, dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang. Saya tidak menyebutkan yang dalam bagian isi itu dibagi-bagi. Isi ya isi, salam membuka, salam membuka. Ada tambahan? Untuk hal fadilah ya. Kan tadi katanya tesis yang digunakan. Kalau menurut yang saya tahu itu kan tesis itu nggak ada bagian-bagiannya gitu. Tesis itu kan bagian dari surat. Yang pertama tesis, kedua argumen, ketiga penegasan. Jadi nggak ada gitu kalau bagian-bagian dari tesis. Udah. Bagaimana Fadilah? Sudah cukup puas? Ya. Ya, silakan. Terakhir dari Bapak ya, tanggapan dari Bapak.
Tadi kelompok 3 sudah menganalisis sistematika dan isinya, dari mulai tempat dan tanggal pembuatan serta tanda tangan amat terang. Nah, namun tadi isinya perlu dipertegas lagi, betul tadi kata siapa tadi yang menanyakan tesis itu? Fadilah ya? Fadilah. Jadi di dalam surat lamaran itu kan sama dengan eksposisi. Ada tesisnya, ada argumen, ada penegasan ulang. Nah, itu harus kalian tandai gitu. Nah, sudah. Nah, ya bagus. Berarti kalian sudah bisa membedakan antara tesis dengan argumen dengan penegasan ulang. Ya, bagus. Silakan ditutup dulu, moderator. Ya, dari kami, apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kursinya di bawah saja, silakan. Karena kelompok selanjutnya akan menggunakan kursi lagi. Mau disimpan saja silakan. Ya, gak apa-apa. Kelompok 1 siap? Ya, silakan. Agar lebih efektif waktunya ya. Kelompok ini siap setelah ini? Belum. Kenapa? Belum ada niat. Siap? Iya, siap. Bagus. Ya, silakan langsung buka moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya dengarkan ya. Perkenalkan, nama saya Jamil Hamad. Di sini saya sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Sebelah kiri saya ada Fadilah sebagai penyanyi. Sebelah kiri Fadilah ada Rinda sebagai rasulis. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasilnya kelompok kami. Ya. Baik, di sini saya sebagai penyanyi materi akan membawakan hasil kerja kelompok kami. Di sana, tulis malam Januari, saya tandai sebagai tempat tentang darurat. Yang lainnya perhatikan ya. Untuk yang hormat, manajer personal personal, saya tandai sebagai alamat surat. Dengan hormat, saya tandai salam membuka dan setelah membaca iklan yang dimuat dari Kompas sampai dengan bersama ini saya lampirkan masuk ke pembuka surat untuk yang bermaksud mengajukan lamaran sebagai bahan pertimbangan saya tandai sebagai surat. Selanjutnya untuk persyaratan fotokopi sampai dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae saya tandai dengan lampiran atau syarat lamarnya. Untuk yang selanjutnya bisa harapan saya agar Bapak Ibu sampai dengan saya ucapkan terima kasih saya tandai sebagai pengisi surat. Selanjutnya di sini hormat saya Dani Arfian saya tandai sebagai tanda tangan dan nama pelamar. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan silakan. Silakan rekan yang lainnya untuk menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Jika ada tanggapan, jika tidak berarti mereka mengerjakannya dengan bagus. Oh iya ada, Anissa silahkan. Ini pertanyaan Pak Moderator. Kalau untuk bagian tesis sudah disebutkan yang bagian tesis. Bagian lagi. Bertanya atau mau diulangi lagi penjelasannya, Anissa? Ulangi bagian yang Tesisnya saja. Ya, silahkan. ada lagi yang bertanya? Saya menjawab. Ada lagi? Sudah cukup jelas? Tidak apa-apa, satu pertanyaan juga, silahkan dijawab saja. Baik, untuk tesis yang digunakan di surat itu ada 3. Yang satu ada pendahuluan isi dalam penutup yang digunakan di dalam surat itu. Sudah cukup puas, Anissa? Iya. Silakan moderator tutup.
Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok siapa? Kelompok Pala atau kelompok Tina dulu? Kelompok Pala? Ya, silakan maju Pala. Ini kelompok 5 ya? Ya. Ya, silakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Amelia sebagai moderator. Di samping saya ada Farah sebagai penyanyi dan di sampingnya lagi ada Tiarasa sebagai majelis. Untuk Farah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri lebih jelas lagi. Saya di sini untuk menyajikan diskusi dari kelompok kami yang mana tentang sistem tentang surat lamaran kerja. Dari malam sampai tahun 2018 sistem kita dari tempat terminal tanggal pembuatan surat. Dari yang terhormat para manajer hingga 9 malam bisa jadikan nama surat. Dan salam pembuka yaitu dengan kata-kata dengan terhormat. Membuka surat dikasihkan setelah membaca iklan hingga program kalian produksi. Dari bermaksud hingga latar belakang pendidikan saya itu saya dijadikan oleh kelompok kami isi surat. Dari sebagai hingga daftar riwayat hidup dijadikan lampiran atau syarat lamaran. Dan dari besar harapan hingga ucapkan terima kasih dijadikan penutup surat. Dan hormat saya yang membuat dan mendengarkan itu jadikan tanda tangan dengan nama dan nama pelamar. Sudah, Pak? Ya, silakan sesi tanya jawabnya. 2 orang penanya acungkan tangan yang ingin menanggapi hasil presentasi kelompok 5. Ada tanggapan sebelum Bapak menanggapi? Tidak ada, sudah cukup jelas? Oh, ada, Intan, silahkan. Moderator. Baik, izin bertanya. Saya mau menanyakan tentang tesis. Bagian tesis yang terdapat dalam surat itu, contohnya yang mana saja? Bagian-bagian tesis yang terdapat dalam surat lamaran kerja. Ya, betul. Bagian tesis yang terdapat dalam surat lamaran kerja yang mana saja? Hanya disebutkan saja? Atau dijelaskan? Kalau bisa sampai dijelaskan. Oh, silakan dijelaskan. Ada lagi? Menantang kepala ini ada lagi? Iya. Baik, untuk kelompok 5 saya ingin bertanya, kan tadi ada yang namanya bentuk surat. Bisa ditegaskan atau dibacakan kalimat mana sih yang benar-benar itu adalah ciri dari penutup, ciri agar bisa disebut sebagai penutup surat? Ya. Bagus. Silakan dijawab.
kami ini tidak menulis dan tidak mendiskusikan tesis tersebut. Jadi mohon maaf, mungkin itu adalah salah satu kekurangan dari kelompok kami, sehingga itu bisa menjadikan suatu inspirasi dan motivasi untuk maju kelompok kami. Terima kasih. Iya, bagus. Jadi jujur bagus ya. Bagus jujur. Nanti teman-teman bisa membantu kelompok ini dalam penulisan tesis ketika surat lamaran ini dianalisis tadi ya. Bisa dibantu nanti ya. Ya. Tidak apa-apa Intan? Tidak apa-apa. Ya, dimaafkan, Falah ya. Ya, silahkan. Kedua ada? Pertanyaan yang kedua siapa? Katina ya? Katina. Katina untuk tegaskan bentuk surat itu ketika kita membuat Tenang. Tegaskan untuk menuliskan surat itu ketika di akhir kalimat di sini saya tuliskan besarnya harapan saya karena apa? Karena ketika kita ingin melamar kerjaan itu kita berharap kita diterima kan. Nah dari situ besarnya harapan saya agar bapak dan ibu berkenan mempertimbangkan dan menerima saya. Dan itulah menulis surat ketika saya bahwasanya berharap untuk diterima dalam menulis surat tersebut. Ya, bagus sekali, sangat jelas ya. Sedikit dari Bapak sebelum ditutup. Tadi betul yang dikatakan Intan harus dilengkapi lagi itu LKPD-nya, penegasan ulang, tesis, dan argumentasinya harus dilengkapi lagi agar nanti bisa membedakan Falah dan rekan-rekan mana tesis, mana argumentasi, mana penegasan ulang. Ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, berapa kelompok lagi yang belum? Dua lagi? Dua lagi. Ya, 4. Silakan ya. Ada 2 lagi, 10 menitan lagi ya. Bapak harapkan ketika presentasi kelompok lain maju, kalian yang tidak maju menanggapi dan menyimak ya. Kalian harus ada diskusi di sini untuk pemecahan masalah. Ya, silahkan. Moderatornya siapa? Oh iya, yang lainnya duduk saja. Tadi yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya adalah Delia dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini rumah saya yang bernama Intan Widuri sebagai penyaji dan di sebelahnya lagi bernama Naya Handayani sebagai penulis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau membacakan hasil dari diskusi kelompok saya. Jadi pertama-tama yaitu tentang fitur dalam surat lamaran kerja. Tempat dan tanggal surat, yaitu di sini tertulis Malang, 11 Januari 2018. Terus perihal dan lampiran surat, yaitu hal-hal dan lampiran. Lalu alamat surat, yaitu surat alamat yang ditulis untuk mengirimkan surat kita. Setelah itu pembuka surat, dari mulai dengan hormat sampai dengan nama dan tempat tanggal lahir kita. Lalu isi surat diawali dari maksud sampai syarat-syarat untuk masuk perusahaan tersebut. Lalu salam tutup dan tanda tangan dan nama terang pengiriman surat. Dari hormat saya, tanda tangan dan nama yang bertanda tangan. Ya. Lalu bagian tesis, yaitu dari 1 tempat tanggal surat, 2
Ya, silakan kelompok lainnya menanggapi hasil presentasi kelompok 4 ini ya, Intan. Oh, kelompok 2. Ada yang ingin menanggapi, silakan. Atau sudah cukup? Sudah cukup. Oh, Pala. Mohon maaf sebelumnya ibu bertanya ibu moderator untuk bagian tesis tadi, untuk bagian tesis itu bisa dulu bertanya, terus bisa dijelaskan dari mananya aja. Ya, bagus pertanyaan. Baik, ini. Oh, ada pertanyaan lain? Tidak. Belum bisa jawab. Cukup. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Kapala. Jadi menurut kelompok kami hasil diskusi kami, tesis itu satu, yaitu dari tempat tanggal surat, alamat surat, salah pembuka, dan membuka surat. Ada yang mau dijelaskan lagi? Baik, terima kasih. Sudah cukup? Pala cukup jelas yang dipaparkan oleh Intan? Ya, paham? Ya, bagus. Kalau sudah cukup silakan ditutup saja. Karena ada satu kelompok lagi, kelompok siapa yang belum? Kelompok 4. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Silakan kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala, ijazah ya acara. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Cici Widya selaku moderator. Nama saya selaku penyaji dan saya sebagai kelompok tulis. Jam 1. Kami mau mempresentasikan apa yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Untuk macam-macam sistematika di dalam surat lamaran kerja, yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat, yang berupa malam 11 Januari 2018. Untuk alamat surat, yaitu yang telah hadir manajer Portfolio PT Rosmala Jalan Pesona Melati 9 Malang. Dengan hormat itu termasuk ke dalam sistematika salam pembuka. Dan untuk pembuka surat, yaitu terdiri dari setelah membaca iklan yang dimuat harian Kompas dan dicakup dengan data di pelamar tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu isi surat berisi tentang maksud tujuan dari si pelamar tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu lampiran atau syarat lamaran yang mencakup fotokopi ijazah, surat keterangan pelapor baik dan lainnya. Untuk yang terakhir yaitu penutup surat. Penutup surat yaitu berupa kata besar harapan saya agar Bapak atau Ibu berkenan mempertimbangkan dan menerima saya menjadi karyawan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Dan untuk tanda tangan dan nama pelamar yaitu hormat saya Dani Arifin. Untuk bagian isi surat terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Untuk tesis dari awal kalimat sampai dengan data diri si pelamar tersebut. Untuk argumentasi berisi dengan maksud dan syarat yang dilahirkan oleh si pelamar tersebut, dan penegasan ulang adalah harapan dari si pelamar tersebut. Ya, bagus. Silahkan. Ada yang menanggapi presentasi kelompok 4? Acungkan tangan. Sudah cukup jelas ya penjelasan dari kelompok 4 ini tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya ada yang ingin menanggapi atau merasa belum paham apa yang dijelaskan oleh Tina barusan? Ya, Dan silahkan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Diana, saya dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan tentang apa itu tesis. Tesis, pengertian dari tesis dan atau tesis dalam surat. Pengertian dari tesis.
Ya, pengertian dari tesis. Mau ditampung, mau ada pertanyaan lagi? Ditampung dulu. Silakan yang kedua. Ada? Palah lagi. Wah, aktif sekali Palah ini ya. Sangat kritis ini. Kan nanti kalau CNN itu mengerjakan dari tesis ya. Mungkin mohon maaf, sebenarnya Anda boleh keluar dari zona surat amalan. Ramdan pengen tahu pendapat Kak Tina tentang apa itu argumentasi. Oh iya. Cukup jelas Tin pertanyaannya? Siap. Ya, silakan dijawab. Baik, untuk pertanyaannya saya ucapkan terima kasih kepada Kandan dan Kak Palah yang telah mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama akan saya jawab dulu pertanyaan dari Kandan. Boleh? Jadi untuk pertanyaan Kandan, apa sih pengertian surat pengertian tesis? Tesis adalah sebuah paragraf atau paragraf dalam suatu surat atau kalimat atau apalah itu yang sebuah kata yang berada pada paragraf awal. Bisa mencakup, kalau di dalam surat lamaran kerja mencakup selalu buka dan data diri si pelamar tersebut. Bisa dipahami kan? Cukup? Ya, cukup. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang apa sih itu argumentasi. Argumentasi bisa diartikan juga sebuah pendapat. Apa sih pendapat atau tujuan dari orang tersebut? Jadi argumentasi itu pendapat dari seseorang katanya. Palah, sudah cukup jelas? Betul ya, argumentasi itu merupakan pendapat dari individu atau dari seseorang. Nah ini kan surat lamaran ini bersifat argumentatif, pendapat kita, bahasa dari kita. Tentunya pasti ada struktur argumentasinya. Ada lagi? Kalau tidak ada ditutup, silakan moderator. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah maju ke depan ya, Bapak sangat apresiasi sekali kelompok yang sudah maju ke depan, dari percaya dirinya juga sudah tampak dan dari teliti dan kritisnya juga sudah tampak ya. Itulah yang Bapak harapkan. Jadi kalian bisa memberi umpan balik terhadap presentasi teman kalian yang di depan. Ya. Selanjutnya silakan duduknya seperti semula lagi dan LKPD-nya dikumpulkan. Dibantu ya, LKPD-nya dikumpulkan. Nanti untuk nilainya Bapak bagikan lewat grup WA saja. Silakan. Kelompok 5 yang sudah mengumpulkan, yang lainnya mana? Nih. Kelompok 4. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini kursi siapa? Ya, silakan duduk kembali ya. LKPD-nya sudah Bapak pegang, ini nantinya akan Bapak periksa. Dan kalian bisa melihat nanti di grup WhatsApp untuk nilai per kelompoknya. Nah, selanjutnya setelah kalian presentasi, kita berada pada fase penutupan. Ini ada penyimpulan materi. Bapak inginkan dari kalian yang bisa menyimpulkan materi dari awal pertemuan kita tadi sampai barusan. Silahkan, ada yang ingin mencoba menyimpulkan materi? Iya, Tina, silahkan.
Penyimpulan materinya apa untuk hari ini? Tadi kan membahas tentang surat lamaran kerja. Untuk surat lamaran kerja adalah sebuah surat permohonan dari seorang pelamar untuk posisi atau pekerjaan yang ia inginkan Betul. atau diterima yang ditujukan kepada suatu atau sebuah perusahaan. Dan Ya. surat lamaran kerja ini juga mencakup identitasnya, kode atau jabatan yang diinginkan oleh si pelamar. Betul. Dan beberapa kalimat yang bisa meyakinkan sebuah perusahaan agar si pelamar itu bisa diterima. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Tina ya, penyimpulan materinya. Bagus. Jadi kita tadi pertama mempelajari tentang surat lamaran, pengertian, strukturnya, isinya, serta unsur-unsur yang terdapat dalam surat lamaran. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oh iya, silakan Anissa. Surat lamaran pekerjaan itu juga merupakan peranan yang sangat penting untuk kita yang ingin melamar pekerjaan. Ya. Merupakan syarat. Betul, ya, betul. Tepuk tangan untuk Anissa. Jadi betul ya. Ada persyaratan lamaran, salah satunya kita harus menulis surat lamaran. Yang lainnya itu fotokopi berkas-berkas seperti ijazah, transkrip dan lain-lain. Tapi yang paling utama itu pasti yang paling pertama ditanyakan itu adalah surat lamaran ketika kalian nanti akan bekerja. Karena siswa-siswi SMK itu sudah dicetak untuk siap kerja ketika lulus nanti. Siap? Siap. Ya. Siap menulis surat lamaran pertemuan selanjutnya? Siap membuat video lamaran? Siap. Ya, harus siap ya, harus siap. Semangat. Bagus. Nah, sekarang Bapak akan mengevaluasi apakah kalian itu tercapai atau tidaknya pembelajaran hari ini. Siapkan HP-nya silahkan. Capaian pembelajaran hari ini. Jadi Bapak bisa mengukur apakah kalian tercapai atau tidak ya. Silakan kalian klik link ini, joinmyquiz.com ya. Silakan diklik saja, ditulis dalam Chrome kalian, di dalam browser untuk link evaluasinya. Untuk kodenya 4995541. Belum muat sih? Iya. Tadi masa ya? Tadi masa. Ini di Chrome bukannya? Atau di browser? Coba di Chrome, terus klik itu. Mulai saja silakan. Ketika sudah menginput nama, silakan klik mulai saja. Tuh, sudah ada Adelia, Siti Sophia sudah masuk. Dikri sudah. Adelia lagi yang paling aktif tuh, Adelia, Siti, Oki siapa ya? Oki bisa. Pakai nama asli ya, bukan nama siapa, nama asli ya. Tina sudah masuk, Tina, Fahmi, Situr ini oke. Sudah masuk 25. Gimana? Coba di reload. Halamannya di reload. Siapa kan tadi waktu tadi gue? Di Chrome atau di Google? Oh. Gak apa-apa, ikut aja yang tadilah, nanti berdiskusi ya. Yang susah masuk silakan ikuti saja temannya. Siap? Bapak mulai ya. Sudah cukup sudah. Gak apa-apa, digabung saja dengan Tina evaluasi. Adelia sudah ada yang betul jawabannya. Ya.
Ikut saja apalah yang lainnya, yang temannya ikut saja. Adelia masih memimpin ya klasmen. Adelia masih memimpin klasmen. Gampang pertanyaannya yang kita pelajari tadi. Susah masuk ya? Kode apa? Oh, kodenya tertinggal tadi. Gabung saja dengan rekan-rekannya, gabung saja. Silakan. Pertanyaannya gampang kan? Hal-hal penting apa yang dilampirkan pada tuh kan yang tadi dipelajari gitu. Valdo sudah? Susah masuk. Gabung saja dengan rekannya, silakan. Diskusi ya. Peringkat 1, 2, 3. Wah, tepuk tangan Andini ya. Jadi Andini, mana Andini mana? Andini. Oh iya, Andini peringkat pertama, bagus ya. Tadi keduanya siapa, lupa lagi? Keduanya? Oh, Leli. Iya, di samping. Wah, hebat. Rata-rata sudah 80 ya rata-rata, bagus. Jadi ketercapaiannya sangat tercapai. Nah, ini rekapannya tuh. Wah. Yang mana? Wah, ini tuh. Masih ya, ini kebanyakan banyak yang betul, berarti bagus ya. Evaluasi pembelajarannya banyak, bagus. Evaluasi hasil barusan Bapak rekap, berarti ketercapaian materi pada pertemuan hari ini sangat memuaskan. Lebih dari 80% itu penjawabnya sudah lumayan betul ya. Ada yang salah 1, 2, 3 itu masih bisa dimaklumi. Tapi harus tetap belajar ya, jangan putus asa. Tadi yang salah semua siapa? Oki ya? Oki itu siapa tadi? Oki. Ya, refleksi ini tolong dibantu ya untuk dibagikan. KM mana KM tadi? Palah? Oh ya, silakan perwakilan saja. Tolong dibagikan ini jurnal refleksinya. Ya. Per orang ya, di depan. Nah, ini tidak akan Bapak dibawa sekarang. Bapak akan membawanya besok saja. Jadi kalian bisa menuliskannya, menilai dari rumah. Di sini pertanyaannya, Bapak minta satu, Paulo. Nah, di sini pertanyaannya hanya apa hal-hal yang adik-adik kuasai setelah pembelajaran ini? Tuliskan. Mengapa adik-adik merasa hal tersebut bisa membuat dikuasai? Tuliskan saja deskripsi. Bebas, sesuai dengan bahasa sendiri saja. Tapi Bapak juga ingin ada lisan dulu. Dari siapa yang ingin merefleksi? Atau Bapak tunjuk ya? Bapak tunjuk saja. Intan, silahkan. Apa yang Intan dapatkan pada pertemuan hari ini? Tentang arti surat lamaran kerja. Ya. Motif surat lamaran kerja. Sudah? Nah, mengapa hal tersebut membuat Intan mudah dikuasai? Karena cara penyampaiannya menarik. Ya. Dan saya merasa mudah memahami. Ya, bagus. Nah, itu yang dituliskan. Hanya itu saja. Terima kasih, Pak Dok. Jadi, tuliskan saja itu di rumah saja diisinya. Besok Bapak tunggu jawaban hasil refleksi pembelajaran kalian. Paham semua? Ya. Nah, sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, silakan kalian belajar di rumah karena pertemuan selanjutnya itu lumayan rada sulit ya, karena kita akan menyimpulkan surat lamaran berdasarkan bahasa kita dan menulis surat lamarannya.
Ini bisa kalian dicatat link pembelajarannya. Silakan dipelajari di rumah. Pertemuan selanjutnya kita akan ujikan. Ya, sudah dicatat ya. Atau dipoto silakan. Nanti di rumah bisa ditulis gitu. Yang penting kalian bisa belajar mandiri di rumah. Jadi bukan di sekolah saja kalian bisa belajar, Falah ya. Falah bisa di rumah belajar, membuka referensi lain dari Google, dari YouTube, dari apalah. Jangan TikTokan terus ya, Falah. Ya. Ini bisa kalian tulis, silakan. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan, tidak ada? Tidak. Ya, jika tidak ada pertanyaan, sebelum penutup silakan KM pimpin doa dulu teman-temannya. Sebelum menutup pembelajaran, silakan berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya berdoa dalam hati. Ya, baik, terima kasih. Nah, jika tidak ada pertanyaan, demikian pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap positive thinking. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.